Ada yang di makom tajrid, udah pokoknya asik sendiri saja. Andai kata hidup ini cukup dengan berdoa, andai kata hidup ini cukup dengan ibadah sendiri, banyak sujud, ya banyak baca Quran, banyak berzikir seperti itu. Walaupun ini perkara-perkara yang mulia, ini adalah amal soleh. Seorang muslim memang harusnya banyak sujud, banyak berdoa, banyak zikir, banyak baca Quran. Tetapi maaf, apabila itu dianggap cukup, nggak usah berjuang. Mestinya yang mencontohkan seperti itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, faktanya apa yang terjadi? Rasul adalah hamba Allah yang doanya paling mustajab, yang ibadahnya tidak ada yang bisa menandingi, yang hidupnya sudah dijamin oleh Allah. Bukan cuma sekedar dijamin jadi ahli surga, bahkan surga ditutup sebelum Rasulullah masuk dengan umat-umatnya yang ahli surga, baru umat yang lain. Itu sedemikian jaminan besarnya dari Allah kepada baginda Nabi. Apa yang terjadi? Nabi ternyata berdarah-darah memperjuangkan ini agama, begitu. Bukan cuma air mata dan keringat, berdarah-darah Rasulullah ini. Nah, oleh karena itu maka seyogianya kita semua jangan sampai salah paham. Ternyata gagal paham itu bahaya, ya. Salah paham itu adalah bahaya. Dikira cukup hidup itu hanya ibadah sendiri, mahdoh gitu ya. Nggak mau peduli dengan ini hidup hidup mau pakai aturan apa kek, umat mau dalam kondisi seperti apa kek, nggak mau peduli. Masya Allah, berdasarkan banyak dalil yang sudah saya baca. Salah satunya adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ada lagi hadis, man asbaha wa lam yahtamma bi amrina falaysa minna, ya. Kata Nabi, kalian tidak beriman, sekurang-kurangnya iman kalian tidak sempurna alias cacat sebelum kalian mencintai saudara kalian, ya, seakidah. Atau juga ada hadis yang mengatakan, siapa orang yang diberikan umur, dia bangun di pagi hari tetapi tidak ada ihtimam, tidak ada peduli dengan urusan umatku, kata Nabi, falaysa minna, dia bukan umatku. Coba bayangkan, hatta salatnya banyak, hatta tadarusnya banyak, hatta zikirnya banyak. Sekali lagi saya bukan menafikan ini, ya, saya hanya ingin menegaskan bahwa salah paham dan salah praktek kalau orang hanya cukup dengan ini kemudian dia abai dengan persoalan umat, dan itu banyak terjadi. Nah, Nabi yang ngancam, falaysa minna, dia bukan golongan umatku, kata Nabi. Para jemaah sekalian dan sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa seluruh pintu menuju Allah hari ini sudah ditutup kecuali hanya dengan satu pintu, yaitu pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup mengidolakan Nabi, hidup mencontoh kepada Nabi, ya. Berkudwah, bertaasi kepada Nabi, agar kita diaku jadi umatnya Nabi. Bayangkan kalau seluruh pintu sudah ditutup kecuali pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah siapkan. Hanya dengan pintu ini kamu bisa menuju aku, kata Allah. Tapi kemudian pintu ini ditutup oleh Nabi dengan kalimat falaysa minna, dia bukan golongan umatku. Nah, terus mau cari pintu mana untuk menuju Allah? Tidak bisa. Oleh karena itu maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah pisahkan, ya, antara mengimani Allah sebagai Tuhan dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai satu-satunya panutan. Itu jangan dipisah. Seperti yang banyak terjadi kesalahan hari ini di tengah umat Islam. Beriman kepada Allah, yakin Allah sebagai Tuhan, yakin Allah sebagai pencipta, tapi dalam persoalan hidup mau niru siapa, nggak peduli dia, ya. Kadang niru Nabi, kadang niru orang yang
niru orang lain, bahkan jauh banget, kadang niru Nabi, kadang menolak Nabi dan mengikuti ajaran kafir. Fatal ini, ya. Itulah karenanya maka dua kalimat syahadat itu ada dua, kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik.